Oke, jadi yang cara pertama itu kamu masuk ke insert, baru bagian attach, kamu klik attach, baru cari filenya di mana tuh? Filenya di mana? Misalnya anggaplah ini petanya sudah ini. Klik satu kali baru open, baru oke. Ini oke juga. Kasih masuk dulu satu, enter, baru 5.000. Kalau sekarang 1:5.000. Nah, enter. Jadi sudah. Cara mengeceknya apakah dia sudah sesuai skala atau tidak? Atau pertama saya kasih redup dulu. Apa ini kan silau? Nah, caranya untuk kasih redup gambarnya. Redup gambar ya, bukan layar ini kasih redup. Nah, blok, nah, langsung muncul di sini dia. Pet, nah, ini kasih turun sedikit. Supaya nanti kursornya kita kelihatan di dalam. Oke. Setelah itu escape. Nah, cara baceknya itu kayak tadi, cari salah satu garis yang bisa kamu ukur pakai penggaris di sini. Kayak contoh tadi ini, yang bawah tadi ini diukur tadi pakai penggaris, panjangnya 7 cm. Nah, 7 cm kalau dikalikan 50, 350. Jadi panjangnya ini satu sini harus mendekati 350 untuk cek dia sesuai skala atau tidak. Jadi kamu kasih line, kamu jangan ujung sini, tarik ke sini. Dia cuma beda-beda sedikit itu. Harusnya dia sekitaran situ. 350 atau 351, berarti dia bisa dikatakan sesuai skala sudah. Nah, kalau sudah sesuai skala, selanjutnya itu kita buat polyline. Polyline ini kita untuk batindis ini, batindis konturnya. Konturnya. Jadi tidak perlu semua kita tindis konturnya. Yang apa kita tindis kontur yang akan dilewati oleh trus. Contoh ada bukan sama baca coret ini. Ada bisa dicoret. Ini yang tadi pakai coret. Oh, baca. Jadi contoh gini. Nah, ini trase. Usahakan trase yang kita mau tindis polyline itu yang akan dilewati oleh trase. Kan trasenya kita begini. Usahakan yang luarnya ini dari sini sampai sini yang ditindis. Kontur itu harus kena. Iya. Tergantung kalau kamu potong 4 berarti 4 kayak gitu. Intinya dia trasenya harus di dalam polyline ini. Jadi kalau misalnya kamu polyline ini toh, tapi kamu punya trase keluar kemari, oh jangan. Harus yang di sini lagi kamu tindis. Kayak paham ya? Jadi jumlahnya itu menyesuaikan kamu punya trase. Kalau kamu rajin polyline. Tapi saya rasa gila. Gabut sekali kok. Nah, contoh. Ini misalnya polyline. Jadi kamu tekan polyline, PL saja baru tekan. Kamu klik sudah dia. Nah, jangan pakai line karena kalau pakai line dia tak putus. Ketika kamu blok dia hanya tab blok satu garis toh. Tapi kalau polyline kamu blok satu ya langsung tab blok sampai bawah dia. Bisa dilanjut. Bisa bikin kontur dari situ. Karena kalau line dia tidak bisa bikin kontur. Berarti sebelum gambar trase bikin polyline-nya dulu. Ya. Ya. Iya, ini saya. Tapi usahakan ini kan karena saya cepat makanya dia tidak terlalu pas-pas di kontur ini. Usahakan kasih dekat toh. Kamu tarik sedikit-sedikit. Usahakan di asnya boleh. Nah, kalau bisa di asnya lebih bagus. Cuma terserah kamu. Di asnya kontur. Kan ini kalau dikasih dekat kan jadi besar. Kalau kamu di asnya kontur boleh juga. Kamu kasih dekat-dekat begini lah ya. Nanti ada mungkin. Itu pentingnya dikasih kurang tadi brightness ya. Ya, itu gunanya. Supaya tidak sakit mata. Kamu bekerja PKJ yang ada cuma sakit mata nanti. Habis produknya instan nanti. Nah, anggaplah ini saya jadi agak cepat sedikit ya. Jadi anggaplah begitulah toh. Durasi. Apa kamu masih mata kuliah pagi guys? Nah, anggaplah sampai sini saja toh. Kasih banyak sedikit. Anggap sampai sini. Nah, anggaplah ini nah, baru PL lagi toh bawahnya. Kan blok saja petanya. Kalau nanti dia muncul di kiri, ambil yang paling bawah. Ya ada 3 baru tinggal. Ada laporan video. Brightness itu turun jadi nol. Jadi begitu. Tantu silau sekali. Silau gelap anjir. Kenapa jadi silau? Bapak pikir juga kenapa? Masih basis kok itu. Lebih cepat saya. Hah? Tidak.
Ya, maksudku. Apa? Apa yang bikin lama itu? Wah, siap. Sial. Apa juga bikin sampai kecil kan? Wah. Nah, pas dibalik gitu panik. Kita kemarin itu kan udah lama sih. Kau tanya Kiki, mana Kiki? Gini. Berapa lama kemarin sahabat kerja lomba PGJ? Kurang dari 24 jam. Selesai. Nah, apa juga berarti apa juga bagi Jawa. PGJ. Apa nih? Lupa. Ya sampai 24 jam selesai. Nah, So. Ini barang kalau ditahu. Ini kan ini yang bikin lama ini karena kita bekerja sambil belajar. Bukan sudah ditahu baru tinggal dikerja gitu. beda memang. Jadi istilahnya menyelam sambil minum air. Jadi wajarlah kalau lama. Tidak bisa dipungkiri. Proses. Namanya ya berproses. Itu penting dulu kalian ini. Kapan sama bahan tes belajar? Kemarin habis belajar terakhir tentang itu. Iya. Kalau PGJ nih, barang bahaya. Saya sebenarnya kan sama bukan sama Pakasan. Saya sama Ibu Ratna. Dipindah ke sana apa mana? Disuruh bantu backup Amalia. Karena Berarti kau kan 2 kelas. iya. Nah, dia ambil sudah lanjut. Kita pada ingat di sini. Selanjutnya setelah begini toh, langkah selanjutnya itu Pare masuk. kasih masuk nilai elevasinya. Oh, yang di Nilai elevasinya. yang sudah ada di foto-foto. Betul-betul gitu. Nah, caranya di sini. Kamu masuk di modify, point, di point, create point. Cari catat ini. Ada di rekam, ada di catat utama. Iya. Semoga rekamannya tidak apa. Untuk tidak semoga crash ya. rekamannya tidak crash. Berdoa kalian ya. Itu kalau crash itu maksudnya backup tulis. Berdoa ya. Saya ulangi. Di modify, point, create point. Nah, muncul nanti ini kayak begini. Kayak kemarin ini. Terus klik ini Tadi sedih lupa. polyline vertic manual. Karena kita pakai maksudnya manual. Ya. Oke. Klik, tak. Oke. Kita arahkan ke sini. Anggaplah ini elevasinya 100 toh. Klik dulu satu kali di ujungnya toh. Ya. Klik satu kali. Klik satu kali saja baru kasih masuk elevasinya 100. Enter. Baru klik lagi. Ya, garisnya tadi sambil menyala tadi klik. Toh. Baru kasih masuk lagi elevasinya lagi satu kali. Kasih masuk lagi 100. Enter. Di garis yang sama. Nanti dia ada kayak Nah, nanti ada X-nya ini. Ada X begini. Kamu zoom out. Tahan X-nya sampai X-nya itu sampai di ujung sini. Di ujung garis yang satunya. Nah, tahan X. polyline mau. Ujung polyline yang kita buat. Tak. Ya, apa Nah. itu? Di enter saja. Oh, dia. Nah, ini kan ini menandakan elevasinya. Iya. Oke. Sampai sini paham ya? Terus setelah itu kita isi lagi di sampingnya. Caranya begini lagi, sama kayak tadi, klik lagi satu kali. Polyline manual. Nah, terus masuk lagi. Setia 115. 115 lagi 105. Aduh. Klik satu kali, kasih masuk 105. Enter. Klik satu kali, kasih masuk lagi 105. Enter. Tahan enter sampai di ujung. Pokoknya tahan ini enter sampai X ini di ujung sini. Hah? Enter saja. Enter saja. Hah? Maksudnya tak usah. Kakek bawa pegang anu tuh, pakai enter tuh. Oh, kayak kelihatan waktu tekan spasi. Oh, sorry. Nah, baru kasih masuk lagi. Gitu terus dia. Ini 110. Klik satu kali, 10. Enter. Jadi kita batal tingkatnya ini perlu dilihat sampai di ujungnya atau bisa langsung Tahan terus saja mungkin Pak. Tapi sambil dilihat juga sih. Yang ini kan kita tidak tahu ini sampai atau tidak. Tahan terus atau tidak. Maksudnya kita tidak tahu kalau contoh tahan terus. Ini sudah sampai di ujung ini. Tapi kita tidak tahu sudah selesai atau tidak. Makanya harus sambil dilihat juga. Gitu. supaya Tidak bobong-bobong ya. Oke, kasih masuk lagi. banyak ini mau dipulih lagi. Kasih masuk lagi satu kali. Berapa sih ini? 115. 15. Enter. Lagi ya.
Ngeblink, kasih lagi 115. Tahan. Dia di ujung. Nah, sudah. Nah, langkah selanjutnya ini tutup saja. Langkah selanjutnya, perhatikan ya, kita tekan lagi polyline. Kita bakal kasih masuk trasenya kita. Contoh ya. Oh bukan, sorry. Tidak usah pakai polyline ya. Oh, saya lupa. Itu terlalu ribet, kerja 2 kali nanti. Jadi, selanjutnya kita bakal kasih muncul konturnya harus dulu. Kayak iut kemarin. Terus munculnya. Jadi caranya kenapa gini? Prosesor kita salah. Mana? Kan dia properties. Apa ya? Bukan di properti sih, ada dia punya aneh. Oh di properti. Kalau kau yang kau kasih masuk di properti ya. Soalnya saya tidak pernah coba di properti sih. Karena jadi makanya saya tidak tahu apa bedanya kalau yang. Tapi sebenarnya kembali dari kamu sih. Memang lebih di situ. Lebih. Cuma ada itu saya cari di mana? Tool space. Yang mana? Itu. Ya cocok. Saya lupa. Soalnya masih dekorek. Nah, jadi di sini kita ke surface. Di kanan create surface. Masuk toh. Berapa apa namanya kasih masuk. Topografi PGJ. Iya, terserah kau. Cuma kalau saya biasa saya tulis topografi PGJ. Ingat-ingat. Chipnya tidak tahu sama siapa, Pak. Itu banyak sekali yang kemarin pakai, tak tukar-tukar. Baru kita dimasuk di style. Di style ini kita mau atur jarak antar konturnya. Sini, klik 1 kali. Kasih ada muncul titik 3 toh. Baru klik. Di sini kita atur. Klik yang kotak-kotak ada pensil ini. Jangan panahin ya, yang ininya. Nah, kita masuk ke kontur. Kontur interval, jarak antar kontur. Kasih masuk yang majornya berapa? Majornya itu yang garis utamanya, itu majornya 5. Oke? Majornya itu 5. Yang ininya minornya itu tak balik. Sorry. Kenapa mau 5 ya? Karena sudah atas itu 5. Oh iya, sorry. Ini 2,5, ini 2,5. Kenapa dia 2,5? Setengahnya 5 berapa? Oh iya. Minor itu yang di tengah-tengahnya major. Nah, toh. Gitu. Oke? Paham ya? Contour depression ini kasih true. Color smoothing juga kasih true. Dia tidak perlu diubah apa-apa. Nggak usah, langsung kasih mentok. Supaya semua. Habis itu apply. Oke. Nah, adalah surface sudah kita punya. Di sini kita tekan plusnya samping. Masuk definition. Cari point group. Klik kanan, add. All point, apply. Oke. Sabar. Nah, terima Mama. Itu bukan. Oh, saya lupa, sorry. Add, klik dulu sini. Apply. Oke. Nanti mau. Oh, sorry, ulang. Nah, saya kontrol aja. Jadi sini. Sampai sini. Nah, saya kasih ke surface, topografi PGJ sampingnya. Baru ini.
definition, baru point group, klik kanan add. Ini ya, klik di sini nih, blok dulu baru apply. Oke. Coding guys. Itu sudah itu. Oke, mengerti ya? Untuk selanjutnya di sini kita bisa sudah tarik tracing. Caranya dia di sini di home ini ada namanya alignment. Oh, pakai itu. Ya, alignment. Alignment creation tool yang paling pertama. Klik. Sini tulis namanya apa? Trace PGJ. Nah, sebenarnya di sini diatur-atur juga ini. Sebenarnya cuma tak usah karena di sini masih proses pembelajaran. Kecuali sebenarnya Civil 3D ini dia dipakai kalau sudah dalam skala mega proyek. Karena di Civil 3D ini dia sampai penggalian timbunan dia bisa dia hitung. Jadi dengan Civil 3D ini pengerjaan lebih cepat. Makanya biasa ada beberapa dosen tidak menganjurkan kalian menggunakan pakai ini. Karena istilahnya kamu jadi pemalas, kamu tidak tahu itu angka dari mana, asal usulnya dari mana. Dia kamu klik-klik langsung muncul. Oh ya, hati. Begitu ya. Jadi kayak begitu, itu maksudnya. Ada beberapa karena harusnya kamu gambarnya ini manual, profil memanjang, supaya kamu tahu itu asal usulnya kenapa gambarnya sampai begitu. Cuma di sini kan kita baku buru dan waktu juga tuh kayak gitu. Tapi sambil belajar juga gitu. Oke. Jadi sebenarnya di sini iya nggak usah diganti-ganti. Oh iya tidak. Nah sebenarnya di sini desain kriteria ini dirubah sesuai dengan kecepatan rencana kita. Kecepatan rencana. Kecepatan rencana itu jauh. Makanya itu ini nanti kalau sudah, makanya saya bilang tadi kasih selesai dulu kriteria desain baru bisa kamu kerja kemarin. Itu maksudku. Contoh anggaplah 50 meter per jam. Normalnya toh. Sudah. Betul soalnya ini cuma saya ingat dah. Oh di ini dia pakai ini. Dia bukan all label. Ini major minor A plus B geometri and scale. Cari saja yang paling panjang tulisannya. Oke. Sudah kayak begini. Klik tangen, no tangen, no curve. Jadi kalau no curve ini tidak pakai lengkungan. Karena untuk sebenarnya untuk terasi begini di sini dia tidak usah pakai lengkungan sebenarnya untuk gambar awal. Tapi nanti pas perhitungan kita pakai lengkungan. Ya, paham ya? Jadi sini no curve. Sabar. Karena ini pakasan. Ini dia susahnya pakasan biasa. Baku tipu daya kita sama dia biasa. Logikanya kita gambar terasa harusnya di lengkungan. Logikanya. Karena terasa itu di situ nanti lewat jalan. Masa terasanya kita patah begitu. Harusnya lengkungan. Cuma pakasan dia maunya tetap patah begitu, terasa. Itu yang kemarin aku bantah sampai hampir dia kasih batal dia punya aku. Cuma karena saya yang mau batal dia saya ikuti dia punya, dia saya kasih. Tapi saya tahu konsep betulnya gitu. Dan biasa bilang tiap dosen beda-beda. Ayo loncat itu pun dia. Gitu. Biasa kemarin pakai with curve. Tetap saya pertahankan pakai with curve, tapi yang saya bawa ke mukanya konsistensi yang tidak ada curve. Gitu. Makanya kalau kamu lihat ini punya apa? Saya kasih lengkungannya tuh. Dari lengkungannya. Tapi perhitungan itu pakai lengkungan. Maksudnya elevasi yang di tikungan ini yang di garis lengkung saya pakai, bukan elevasi yang di garis patah-patah. Untuk di bagian perhitungan tikungan. Itu tinggal pintar-pintarnya kita atur saja. Karena logikanya begitu toh. Karena mungkin jalan ini lewatnya di jalan yang patah pasti yang di lengkungan. Iya. Toh? Tapi pakasan dia tetap bersikuku di yang patah. Itu kan dosen. Ya mungkin kita mau bakukan tuh. Itu. Jadi kita pakai yang ya
gambarnya with curve. Kan kalau di kurve itu kalau kita gambar otomatis kok ya toh Iya, kita nggak atur lagi namanya. iya bisa diatur nih. Tapi memang iya, jadi kalau dia di sini dia with curve, dia semua dia punya rencana tak pukul rata sama ukurannya. Oke? Tak pukul rata sama ukurannya. Jadi nanti kita nanti ada bisa kita rubah dia punya jari-jari nanti. Diklik dia disesuaikan dengan perhitungan kita. Jadi kita nanti dua metode dengan layang-layang. Jadi kita gambar juga layang-layang di sini. Jadi panjang layang-layang itu kita sesuaikan nanti dengan di sini nanti. Nilai layang-layang itu yang kita kasih masuk nanti di nilai rencana yang civil 3D otomatis isi. Itu bisa diganti kayak gitu. Karena kalau kamu mau ikuti itu, dia pukul rata 200 meter semua itu. Dia punya ininya. Baru kalau dia 200 meter, ada yang 1,2, 1,4. Sedangkan kita mau kanan kiri 1 cm. Itu maksudku. Paham toh? Kayak gitu. Jadi kita pakai with curve. Nah, cara aturnya biasa di sini. Curve and spiral setting. Nah, di sini diatur dia punya curve. Nah, kalau di Civil 3D memang standar defaultnya langsung dia hantam 200 meter. Panjang layang-layang 200. Berarti kita harus Nah, ini tak sudah diganti. Nanti kalau sudah jadi, setiap tikungan kita ganti. Karena kalau kayak begini dia pukul rata semua ini. Sama. Iya, kasih darah dulu 200. Oke. Jadi kamu gambarnya ini with curve. Oke, sip. Hati-hati. Yuk, hati. Nah, with curve. With curve. Nah, kamu gambar sudah. Anggaplah di sini kotak A. Tarik A. Saya cuma tarik A sembarang saja nih. Nah, itu hari lengkungannya kalian lihat. Nah, oh tuh. tuh Sama kesini lagi. Nah, supaya tidak pakai dan lagi kayak ya. Nah, itu suara lengkungannya. iya kan kalau anu kan harus pakai dan dulu terpatok. Nah, tak. Kalau sudah, enter. Dia adalah sudah kamu punya terasi. Fighter ya. Ini saya kasih mati dulu gambar. Ini coba warna rasanya. Oh. Sip, tutup. Maju itu. Ini adalah terasinya kita. Toh, ini dia sudah langsung dengan patoknya dia. 200. Ini dia kelipatan 100 biar kan terpatok. Anu yang majornya 100, minornya 50. Cara aturnya kamu klik gitu. Klik gitu. Kamu klik dia punya garis hijau terasenya. Geometry editor. Misalnya Geometry editor. kita kerja kreatif desain ya. Iya. Klik ini. Oh, alignment property. Alignment style. Ini. Di stylenya diatur. Di style. Oh, bukan di style, sorry guys, di property. Oh, langsung klik kanan saja. Ya, ini banyak caranya. Jadi kamu klik toh. Bisa kamu ke sini, alignment property atau alignment style, atau kamu klik kanan. Lebih gampang klik kanan toh. Klik kanan langsung ini. Edit alignment property. Property atau saya tuh. Oh, bukan. Salah. Oh, di label. Jadi dia klik dulu. Klik kanan, edit alignment label. Labelnya ini kita atur. Nah, di sini dia 100 meter per 100. Jadi di sini kita rubah. Ininya per 50. Ininya per 25. Cuma kan kita maunya di Civil 3D dia tidak bisa beda, harus seragam semua. Harus seragam dia punya patok. Jarak antar patoknya. Jadi di sini kita pukul, di sini 25, di sini 25 juga. 25 dia. Kalau mau ikuti kakek punya. Iya. Apply, oke. Nah. Jadi tidak ada garis yang karena kalau ada garis di sini baru tidak ada elevasinya pasti ditanya Pak Kasen. Itu garis apa? Makanya dikasih sama. Dan kalau kamu kasih rata 50, di tikungan tidak tak backup karena di tikungan dia maunya 25. Dan minimal maksimalnya tikungan 25. Maksimal tikungan dia 25. Makanya kayak begini. Nah, kamu lihat ini, patoknya di mana? Di tikungan. Bukan di garis ini. Itu maksudku. Ini yang pakai maunya Bapak di sini. maunya Pak Kasen patoknya tetap di sini. Padahal itu tidak mungkin.
Paham ya? Kayak gitu. Makanya saya, kalau kamu lihat gambarku tadi, dia punya patok ini di sini. Itu maksudnya kita berakal, tapi kita tahu betulnya bagaimana. Gitu ya. Jadi bukan namanya istilahnya kita curang dan karena kita sini begitu banyak dosen. Karena dia yang ACC. Gitu. Oke? Nah, kalau sudah jadi begini, kita bisa sudah buat profil memanjang. Modal ini saja bisa kita profil memanjang. Caranya di sini. Profil, create surface profile. Klik ini, add. Muncul di bawah sini nanti. Klik dulu ini. Iya, mau gambar profil memanjang yang panjang-panjang tadi. Nah. Tidak, ini bak kontrol. Oh, bak kontrolnya. Ini kan saya bilang bagusnya di sini supaya kita bisa kontrol trustnya kita sudah ancang-ancang. Oh, begini nanti modelnya kita punya profil memanjang nanti. Kalau kamu rasa kurang seret, rubah lagi. Gitu. Itu maksud. Jadi dari awal sudah Kita bisa sudah center memang ke sana gitu. Draw in profile view. Nah, setelah masuk di sini, nanti saja yang lain. Habis itu create profile view. Cari di mana kamu mau taruh dia punya. Sini, anggap di sini. Ini sudah profil memanjang. Nah, ini kan masih masih belum terlalu rapi lah. Kita atur. Klik kanan. Edit profile view style. Kamu ke display. Garis yang datar, yang horizontal hapus. Kasih mati lampunya. Grid horizontal major minor kasih mati. Apply. Nah, sudah hilang sudah toh? Yang sana. Nah, yang vertikal minornya kasih hilang saja. Nah, cuma kelihatan toh? Yang lain ini terserah kamu bagaimana. Karena ini berpengaruh ke penampilannya saja. Oke? Nah, kalau sudah, ya sudah itu minimal itu yang kasmati. Nah, custom scale ini sesuaikan dengan petanya kamu. Coba di peta berapa skalanya? Bukan. Profil memanjang. Di kata sorry di soal. So malah jadi so muta. Profil memanjang berapa sih skalanya? Apa? Satu banding 2000. Itu kasih masuk itu 2000. Oh, 2.200. 200 dia. Kalau di sini dia 200. Setelah begini, nah, ini kan agak sebenarnya garis di atas ini harus hilang ini, toh? Kalau mau lihat gambar profil ini kan tidak ada garis di atasnya, cuma di bawahnya saja toh. Caranya, kamu blok klik kanan, profil view property. Oh salah. Di mana kemarin ya? Tunggu. Sabar saya ingat dulu. Di style dia kamu blok klik kanan lagi. Profil view style. Nah, ini klik hasil atasnya. Ini kasih apply. Kelihatan nggak? Jadi kayak kurang lebih kayak begini profil memanjangnya kita. Ini masih tanah asli, belum pakai tanah rencana. Oke. Nah, ini bisa kita atur juga ini angka-angka sampingnya. Kelipatan berapa? Klik kanan masuk di style lagi. Kamu kalau ini kan apa? Horizontal atau vertikal? Kalau vertikal aks. Intervalnya berapa? Tiap kelipatan berapa dia punya angka dari sini. Tadi kan 2. Ya, biasanya itu 5 dia. Bisa 5 atau 10.
Oh, 6 itu maksudnya. Nah, 5. Apply. Nah, toh bisa berubah dia. Itu terserah kamu bagaimana. Aturnya bagaimana. Oke? Cuma apa perbaiki tampilannya Iya. ya. Nah, untuk horizontal. Tampilan angkanya. Kalau horizontal lagi, horizontalnya kan masih kelipatan 20-20. Nah, kita butuhnya 25 karena kita tadi daerah terpatok 25. 25. Apply. Nah. Oke. Jadilah agak rapi sudah sedikit. Oh, berarti kelipatan vertikal saja yang bebas kita, yang horizontal Ini sesuai dengan jarak sesuai antar patok. jarak. Kan ini menandakan ini programnya representasinya terasnya kita. Kalau patoknya kita 25 sih otomatis 25 juga. Ini kan menandakan patoknya. Iya, iya. Patok ke 1, 2, 3 kayak gitu. Oke. Satu kali. Langsung satu kali. Pak tarik tanah rencana. Langsung satu kali. Kalau tarik tanah rencana, profil creation tool. Kamu blok ini. Nah, kamu. Yang garis abu-abu ini. Nah. Kasih masuklah di sini namanya tanah rencana. Tanah rencana. Oke. Muncullah begini lagi. Untuk tanah rencana tidak usah pakai lengkungan. Langsung draw tangan saja. Usahakan cara bateriknya di sini dia. Makanya saya bilang tadi kalau misalnya kita punya profil memanjang ini tanah aslinya naik turun, susah kita atur ini kelandaiannya karena ini ada batas kemiringannya. Otomatis karena kita anggap kita mau kejar sedikit galian timbunan, otomatis begini tuh pasti itu curam sekali tuh. Miring sekali nih kelandaian kelandaian. Ini kemiringan. Nah. Jadi contoh saya kasih begini. Nanti bisa dirubah-rubah ini. Contoh saja nih. Jadi di sini saya kasih agak landai, ya. Tapi di sini banyak galian timbunan. Contoh begitu kan? Contoh begini. Ya ini terserah. Ini mendesain kita. Jadi kita batariknya pertimbangkan galian timbunan sama dia punya kemiringan. Itu dua yang paling mendasari cara kita batarik. Contoh kayak begini. Nah, sudah enter. Kelihatan dia punya kelandaian. Di sini 3%. Di sini 2%. Yang mana? Minus menandakan dia penurunan. Plus dia penanjakan. Baru berapa maksimalnya? Ada referensi. Cari Joy. Kayaknya 8 deh. Kalau yang terbaru. Kalau yang terakhir 10. Kalau yang tahun lalu 10. Kalau yang terbaru kalau saya baca 8 9. Nanti lah kamu cek nanti untuk kemiringan ini. Nah, setelah ini karena ini kan belum ada arsiran. Ya. Jangan kamu arsir manual. Pembodohan namanya itu. Ya salah. Nah, setelah itu tunggu saya ingat dulu, saya lupa. Nah, kamu klik otomatis saya. Kalau tidak salah di mana teh? Oh, bukan geometri. Jangan lupa baca materi kata Paulina. Ada yang mau bilang di grup baca materi astro. Kalau setelah kamu baca, kamu mau tanyakan besok. Oh. Di sini dia. Untuk bikin arsiran galian timbunan, kamu blok yang ini. Bukan tanah rencana, yang tanah asli. Ininya, garis ininya. Jangan yang garis merahnya kamu blok. Garis biru itu. Iya, garis yang biru. Dan bukan yang ini, garis biru. Yang garis biru, kamu klik kanan. Profil view property.
Configure property, kamu masuk ke hatch. Hatch itu asiran. No? Cut area, fill area, multiple boundaries. Apply. Oke. Oh, berarti ini sudah yang kalian Iya, yang merah berarti. di tangan kalian. Nah, yang hijau timun. Kayak yang mau sekali lihat ya. Oh, saya buat Cuma Lihat ya. cuma kan ini lama karena sambil jelaskan. Kalau cuma klik-klik paling kali cuma 10 menit selesai. Iya, belum lagi kalau pindah-pindah tab. Jangan sakit anjing. Masa aku YouTube lihat. Oh ya Allah, yuk pulang dulu. Toh, Justru masuk ke taruh ini banyak fungsinya ini. Koridor, direction, assembly, pipe network. Dia nanti bodoh anjing. kayak bisa jadi kita bisa jalan di atas jalan yang kita buat nanti. Simulasi 3 dimensi. Kalau kamu nantilah Khayalannya gitu aja. nanti kalau ada waktu saya jelaskan nanti. Nanti kita datang lagi. Yang penting aneh aja. Bisa, asal ada timbal balik sih. Ada anuku tidak. Kamu bantu sama tulis teori teknik pantai. Tidak bisa. Itu teknik pantai harus tulis tangan sendiri. Siapa yang ambil ini? Coba, apa pikirannya kamu sampai lupa ambil itu kan?